Seperti yang gue bilang pada review gue tentang Cooler Master MM720 bahwa nggak semua orang cocok dengan gripnya si MM720 karena itu mouse emang lumayan segmented. Tapi jangan khawatir buat kalian yang lagi cari lightweight gaming mouse dengan performa yang bagus dari Cooler Master, karena sebenarnya MM720 itu punya saudara kandung yaitu Cooler Master MM711. Apakah mouse ini bakalan sebagus MM720? Mari kita mulai reviewnya. Untuk kelengkapannya di sini kita bakalan dapat dus, quick start guide, spare mouse fit, dan satu unit mouse-nya. MM711 ini dibanderol dengan harga yang sama persis dengan MM720 yaitu di Rp724.000. Tapi beda jauh dengan MM720 yang memiliki shape ergonomik parah, MM711 ini justru memiliki shape ambidextrous. Tapi akan gue sebut sebagai right hand ambidextrous karena pada bagian kanannya tidak ada side button sama sekali, sedangkan di bagian kirinya ada side button 4 dan 5 yang penempatannya ngepas banget di tangan gue. Pindah ke bagian atas, untuk scroll wheelnya sendiri kerasa enak dipegang karena karetnya lembut. Feedback feel-nya lumayan tajam tapi nggak sampai kasar dan nggak ada feel aneh-aneh dari scroll wheel-nya ini. Untuk tombol DPI-nya ada di bagian belakang scroll wheel, jadi udah pasti lebih praktis daripada MM720 yang disimpan di bagian bawah. Posisinya juga udah bagus, mudah dijangkau, tapi juga nggak gampang kepencet dengan tidak sengaja. Namanya kepencet ya berarti nggak sengaja. Kemudian untuk RGB pada MM711 ini ada dua zona, yaitu di scroll wheel dan di bodi bagian belakang dari mouse ini, termasuk logo Cooler Master yang ikut nyala-nyala. Dan sebenarnya mouse ini sama aja kayak MM720 dimana memiliki fitur dust and water resistant. Cuman gue udah nyari di boxnya dan gue juga sempat buka websitenya, gue nggak menemukan rating sertifikasinya itu ada di IP berapa. Kalau MM720 kan ada di IP58. Gue rasa karena ini masih saudaranya, jadi harusnya sama-sama di IP58. Gue yakin Cooler Master sadar bahwa desain mouse yang bolong-bolong kayak gini lumayan rawan kalau usernya berkeringat misal atau ketumpahan sedikit air atau kena debu juga karena ya bolong-bolong PCB-nya lumayan terekspos. Jadi dengan adanya fitur tersebut, gue sangat mengacungi jempol. Nice. Oh ya, ada satu hal yang ingin gue sampaikan di sini bahwa klik buttonnya MM711 ini lumayan offset sampai samping. Dan ketika kita menggunakan mouse-nya dengan posisi jari manis yang terlalu dekat dengan gap klik buttonnya, maka jari manis kita akan merasakan travel dari klik kanannya. Nggak sampai kejepit dan sebenarnya sama sekali nggak menyakitkan. Tapi rasanya aneh aja kayak ada yang nyentuh-nyentuh. Makanya gue membiasakan diri untuk sedikit menekuk jari manis gue ke arah bawah dan hasilnya nyaman-nyaman aja. Sejujurnya itu bukan masalah bagi gue, cuman barangkali ada yang grip stylenya seperti yang tadi gue jelaskan, seenggaknya tahu akan hal ini. Meskipun balik lagi tadi, ini sama sekali tidak menjepit dan tidak menyakitkan. Lanjut, untuk mouse fitnya ini menggunakan material PTFE yang tidak flat karena cekung di bagian tengah. Jujur gue nggak tahu secara teknis ini dibuat agar lebih apa. Yang jelas kalau gue compare sama PTFE flat di kebanyakan mouse, MM711 ini rasanya sedikit tidak lebih smooth tapi cukup licin dan enak untuk dikontrol. Ada hal yang menarik juga di sini. Kalau kalian perhatikan bentuk lubang-lubang pada MM711 ini sebenarnya adalah outline dari logonya Cooler Master. Bahkan PCB di bagian bawahnya itu ada print logo Cooler Master yang ketika kita melihat dengan angle yang tepat maka akan terbentuk logo Cooler Master secara utuh. Sangat tidak ngaruh ke performa memang, tapi gue suka banget dengan adanya detail-detail kecil seperti ini. Mantap. Terus untuk kabelnya memiliki panjang 1,8 meter dengan tipe paracord yang sebutan dari Cooler Masternya adalah Ultra Wave. Namanya ini sama dengan kabelnya MM720, tapi yang gue rasain ini masih sedikit di bawahnya MM720 dari segi lentur dan ringannya. Meskipun begitu, kabelnya MM711 ini udah masuk ke salah satu kabel terbaik yang pernah gue coba. Kemudian untuk ujung kabelnya udah menggunakan USB gold plate dan ada aksen ungunya. Jujur agak disayangkan untuk varian warna putih ini kabelnya juga menggunakan warna putih. Secara looks jelas ganteng lah ya, tapi gampang kotor cuy. Padahal side button, DPI button, dan scroll wheel-nya ini udah pakai warna hitam. Jadi sebenarnya kalaupun kabelnya pakai warna hitam, menurut gue sih nggak kelihatan aneh ya. Gue udah sempat ngedit fotonya nih, dan menurut gue malah jadinya lucu ya, two-tone colorway hitam putih gitu. Tapi ya udahlah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang terlalu serius. Cooler Master Indonesia ngirimin MM711 ini yang varian glossy white. Total dia punya 4 varian warna, ada glossy white, matte white, glossy black, dan matte black. Kalian mungkin tahu jarang banget ada gloss finish pada gaming mouse, kebanyakan itu matte finish. Tapi ternyata gloss finishnya MM711 ini mantep banget. Rasanya enak aja digenggam, seperti nambah grip dibandingin matte finish pada mouse kebanyakan. Dan gue nggak ada masalah sama sekali selama kurang lebih sekitar 3-4 minggu pakai mouse ini.
By the way, tangan gue lebih sering kering daripada berkeringat. Kemudian untuk build quality-nya udah bagus semua sih. Case-nya kerasa solid, side grip-nya juga solid, tapi klik button-nya ini agak kerasa scratchy kalau kita bottoming out. Mungkin karena gesekan antar part plastik yang pakai gloss finish. Meskipun gua nggak tahu di bagian dalamnya itu dicat gloss atau matte. Bisa jadi juga karena ada lekukan pada bagian samping klik button-nya yang gesekan dengan bagian side grip-nya. Sebenarnya untuk gue pribadi ini bukanlah menjadi masalah yang serius, sama sekali bukan cuy. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika gue gunakan mouse ini untuk kegiatan gue sehari-hari, entah itu ngedit ataupun main game, gue nggak pernah namanya bottoming out terus gue ngamatin after travelnya, nggak pernah cuy. Kalau udah bottoming out ya udah langsung rilis lagi. Apalagi kalau nggak sampai bottoming out ya, cuman kena triggernya doang, abis itu kita rilis. Jadi sama sekali nggak mengganggu sih. Cuma karena gue nge-review, jadi gue harus menyampaikan apa yang gue temukan, sesimpel itu doang sih. Sekarang beralih ke fitting-fittingan. MM711 ini memiliki dimensi sekitar 116 x 62 mm. Ini masuk ke small to medium size ya. Sebenarnya mouse ini all-rounder, bisa masuk ke grip style apapun untuk di tangan gua. Tapi gua ngerasa kebanyakan orang bakal lebih cocok ke claw atau fingertip. Meskipun gue lebih nyaman pakai hybrid grip di mouse ini karena tangan gue kecil. Di samping itu gue memang palm gripper banget. Tapi kalau ketemu mouse yang cukup kecil dan memiliki shape bagian belakang yang agak tinggi, biasanya gue bakal mix palm gue dengan claw grip. Shape-nya yang proper bikin MM711 ini benar-benar pas banget di tangan gue. Jadi udah pasti masuk ke salah satu ambidex favorit gue. Kemudian untuk beratnya, MM711 ini ada di 60 gram. Feel-nya lumayan beda jauh dengan MM720 yang hanya 49 gram. Tapi justru dengan bobot 60 gram ini, MM711 jadi terasa lebih gampang untuk diajak adaptasi. Cooler Master pinter banget milih bobot segini yang menurut gue bener-bener ngepas untuk sebuah lightweight gaming mouse. Dipakai gerak cepet enak dan dipakai berlama-lama juga nggak bikin pegel sama sekali. Lanjut untuk switch-nya, sayang banget MM711 ini cuma dikasih Omron switch dengan lifespan di 20 juta kali klik. Padahal LK Optical yang ada di MM720 udah mantep banget, apalagi memiliki lifespan yang sampai 70 juta kali klik. Gue tahu, lifespan 20 juta kali klik itu udah banyak banget, dan Omron switch bukanlah switch yang jelek sama sekali. Tapi kan ini harganya sama dengan MM720. Jadi gue nggak ngerti kenapa ini nggak dikasih optical juga. Dari segi feel, gue rasa mirip-mirip kayak Omron kebanyakan. Tactile-nya oke, bobotnya oke, travelnya juga nggak ada yang aneh-aneh. Untuk sensornya nggak dibedain sama MM720, di mana MM711 juga menggunakan PMW3389, yang mana itu adalah sensor tertingginya PixArt untuk saat ini. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah dari segi performanya, karena sudah pasti menawarkan angka-angka tinggi dari tracking speed dan acceleration-nya, serta memiliki LOD yang ceper, yaitu di sekitar di bawah 2 mm. Tapi bukan cuma angka doang kok. Realitanya mouse ini emang punya performa yang pol abis. Jadi menurut gua kalau kalian sedang mempertimbangkan untuk membeli MM711, nggak usah lirik sensornya. Fokus aja pada shape, ukuran, bobot, dan mungkin desain. Sekarang mari kita bahas softwarenya. Sebenarnya pengaturan-pengaturannya ini sama aja kayak MM720, lengkap banget. Ada key assignment di sini, kita bisa setting macam-macam fungsi dari masing-masing tombolnya. Terus ada pengaturan seputar RGB. Modenya kayaknya sama persis deh dengan MM720. Nggak terlalu banyak tapi udah cukup banget. Bagusnya di sini nggak ada layout direction kayak di MM720 karena emang kedua mouse tersebut nggak ada mode yang bisa diatur directionnya sih. Terus di tab performance ada pengaturan DPI, bisa di unlink juga untuk bedain X dan Y axisnya. Di bawahnya ada pengaturan polling rate, angle snapping, LOD, angle tunability, OS sensitivity, DC speed, button response time, dan surface tuning. Dua tab terakhir ada pengaturan seputar makro dan profilnya. Oke, berakhir sudah reviewnya dan kesimpulannya Cooler Master sudah paham betul tentang komposisi yang perfect dalam membuat sebuah lightweight gaming mouse yang nyaman dengan performa tinggi namun tetap memiliki harga yang masuk akal.
MM711 benar-benar menjadi opsi yang menarik banget untuk di range harga 700 ribuan, spesifik untuk wired, ambidextrous, lightweight, small to medium size. Jadi apakah mouse ini sebagus MM720? Bagi gua sih yes. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.